Salam hangat dan selamat datang di Sidekick Sunday. Nonton film merupakan salah satu pelarian dari segala rutinitas, lompatan dari kejenuhan atau penghibur setelah kelelahan. Namun ngomongin ngilangin jenuh, film dengan formula yang mirip, genre yang begitu melulu, atau durasi ala film India yang lamanya dikira hidup kita ini hanyalah waktu luang, akan malah menciptakan kejenuhan baru. Makanya tak jarang bagi yang nonton melalui smartphone atau laptop atau PC, banyakkan skipnya dibanding nontonnya. Solusi yang saya tawarkan adalah melalui tontonan yang lengkap dalam satu film, atau biasa dibilang paket komplit. Yang saya maksud paket komplit bukannya 2 ayam, 2 nasi, 2 minum. Bukan dong. Paket komplit dalam film adalah satu film dengan beberapa cerita yang berbeda. Iya, cerita berbeda. Bukannya beberapa cerita itu saling terkait, melainkan memang ceritanya berbeda satu sama lain. Bisa jadi kesamaan hanya dari segi tema atau genre yang diusung. Bahasa kerennya adalah antologi film, di mana setiap bagian disebut segmen. Berikut deretan film yang saya rekomendasikan sebagai bahan tontonan yang tentunya sangat tidak membosankan dengan cerita yang berbeda dan tentunya sangat menarik. Yang pertama ada Black Mirror, film dengan genre drama, sci-fi, dan thriller. Serial original dari Netflix yang mulai mengudara pada tahun 2011 dengan 5 season dan total keseluruhan 22 episode ini adalah seri antologi televisi Britania Raya besutan Charlie Brooker yang menceritakan kisah fiksi, spekulatif, dengan tema gelap dan satir mengenai masyarakat modern, terutama dampak buruk teknologi canggih. Jumlah episode tiap season tidak sama, pun durasi yang juga dapat berbeda. Karena ini adalah series, bagi yang ingin mengikuti, bisa saja nonton dari season manapun, atau dari episode manapun, sesuka hati tentunya. Karena tidak ada benang merah yang nyambung antar season, atau antar episode. Cuma tema saja yang tentunya akan mirip. Di season awal, series ini mengusung beberapa episode yang tidak biasa, bahkan agak annoying untuk beberapa orang. Namun series ini menunjukkan kesulitan cerita di setiap episode-episodenya. Dan tentu saja dengan cerita yang akan habis dalam satu episode, kita tidak akan dibuat lelah dan bosan dengan setiap episodenya. Sangat harus Anda tonton karena ini adalah series yang sangat unik, beda dan tentunya sangat menghibur. Bagi yang ngikutin webtoon tentu tak asing dengan komik berjudul Tales of Unusual. Dan saya rasa series ini memiliki alur cerita yang sama dengan komik tersebut. Yang kedua ada Wild Tales, film tahun 2014 dengan original title Relatos Salvajes. Ya, kurang lebih begitu. Film ini bergenre komedi, drama, dan thriller. Film Argentina yang berbahasa Spanyol ini tidak diragukan lagi karena sempat dijagokan untuk memenangi Piala Oscar 2015 dengan kategori Best Foreign Language Film of the Year. Kalau di Argentina sih film ini memborong habis segala nominasi pada tahun 2014. Film yang mengusung drakomedi ini bukan drakomedi yang salah tafsir di kalangan anak alay instagramable tentunya. Sangat unik sekali dengan 6 cerita berbeda yang sama-sama menceritakan tentang tema balas dendam. Tentu dengan bumbu thriller akan menjadi cerita berbeda, ketika adrenalin kita juga akan sedikit dipacu. Segmen awal berjudul Pasternak saja akan sangat mengejutkan dan membuat kita menjadi penasaran akan dibawa kemana 5 segmen lainnya. Dipintangi jajaran aktor terkenal yang tentunya di belahan Argentina Spanyol sana, pasti bagi Anda penggemar film negara tersebut akan sangat familiar. Saya sendiri sih nonton sampai saya lupa sampai di segmen berapa, karena benar-benar dibawa dengan cerita yang tidak pernah terpikirkan akan seunik dan sebagus itu. Apresiasi besar tentu untuk sutradara Damien Chevron yang juga bertindak sebagai penulis. Inilah yang menjadi salah satu benang merah yang kemudian mengantarkan saya ke film negara-negara yang sepertinya dulunya taunya hanya film telenovela saja. Yang ketiga ada Holiday, film tahun 2016 dengan genre fantasi, horor, dan misteri. Film horor yang satu ini mengangkat tema yang sangat menarik. Dari judulnya saja Holiday yang berarti liburan. Seperti yang kalian tahu untuk kata liburan ala luar negeri, tentu mengacu pada hari-hari besar yang kalau di Indonesia tanggal merah. Tapi jangan disamain, karena nggak ada tuh liburan tanggal merah mereka hari Kartini, hari Pancasila, atau hari-hari sendiri tanpa pujian hati. Holiday di sini mengacu pada 9 segmen dari film ini, yakni Valentine Day, Saint Patrick Day, Easter, Mother's Day, Father's Day, Halloween, Christmas, dan New Year's Eve yang selalu dirayakan setiap tahunnya. Barangkali bagi yang rasa Holiday itu menarik, asik, dan yang tentu sangat ditunggu-tunggu, mungkin jangan nonton film ini deh. Karena bisa jadi akan membuat Anda yang terlalu takut dengan film horor
akan cukup parno dengan yang namanya liburan. Ya, kesan yang dibangun dari film ini akan sangat membekas dengan holiday dan keseramannya. Horor yang diusung sangat mencekam, meneror dengan tema folklore atau cerita rakyat dan tradisi yang biasanya punya kaitan erat dengan masing-masing hari besar tersebut. Perlu diketahui setiap segmen disutradarai oleh orang yang berbeda. Namun solidnya setiap cerita saya rasa saling mencekam satu sama lain. Yang satu ini film horor yang benar-benar dapat memacu jantung Anda bekerja lebih keras. Yang keempat ada A Night of Horror Nightmare Radio, film tahun 2019 dengan genre horor dan misteri. Bagi pendengar setiap podcast, terutama podcast horor atau cerita serem kekinian, ini adalah salah satu bentuk penggambaran yang sangat jeli untuk setiap cerita horor. Dikisahkan seorang penyiar radio bernama Rod mendapatkan telepon dari pendengarnya yang pengen dengar cerita serem. Mulailah dia menceritakan satu persatu cerita horor dengan segmen yang berbeda-beda. Untuk kali ini, setiap segmen bisa berlatar tempat, waktu, dan karakter yang sangat jauh berbeda. Semisal ada segmen tentang tukang foto untuk jenazah, yang dengan alat fotonya saja kita tahu itu berlatar jauh sekali sebelum kita mengenal Instagram, apalagi selebgram. Lalu ada juga tentang seremnya cerita narapidana kasus pembunuhan, yang harus rela diamputasi anggota badannya sesuai hukuman yang berlaku. Latar dan waktu pada segmen ini sih kelihatan masa sekarang. Setiap cerita punya sisi menarik masing-masing, punya sisi horor yang berbeda, maupun pendekatan yang memiliki khasnya tersendiri. Pencinta film horor atau penggemar kisah horor akan sangat menikmati setiap segmen, karena juga dengan sutradara yang berbeda antar segmen, jadi berasa diceritain kisah horor oleh orang-orang yang berbeda. Yang kelima ada The Ballads of Buster Scruggs, film tahun 2018 dengan genre komedi, drama, dan musikal. Nah, karena ada beberapa film yang cukup bikin senam jantung, mungkin kita bisa beralih ke yang ringan namun tentunya tidak membosankan. Film dengan tema western dan tentunya dengan unsur komedi ala Billy the Kid, menceritakan 6 kisah kehidupan kekerasan di Old West, mulai dari penembak jitu, perampok bank, impresario keliling, pencari emas tua, dan kereta wagon, serta sepasang pemburu bayaran. Film yang disutradari oleh Coen bersaudara, yakni Ethan Coen dan Jules Coen, menceritakan kisah yang menarik dalam dunia western dengan unsur komedi khas ala cowboy, dan tentu saja menariknya dunia itu melalui aksi tembak-tembakan dan latar yang sangat oldies. Tak melulu itu saja, musikal yang diusung juga agaknya memberi kesan tersendiri. Kali lagi, film dengan beberapa segmen memang harus begini, punya unsur cerita yang solid antar segmen dan menarik sekali untuk diikuti, karena mau tidak mau mereka terangkum dalam benang merah yang sama dan judul film yang sama. Yang satu ini menarik diikuti untuk yang ingin dihibur dengan yang ringan-ringan dan tentunya lagi santai. Yang keenam ada Quarantine Tales, film tahun 2020 dengan genre drama dan komedi. Kali ini ada film dari negara tercinta kita. Ya, film lokal ini tentu memberi warna baru dalam industri film di Indonesia. Terbaru, belum selesai kita terpukau dengan Joe Taslim untuk peran utamanya dalam film The Swordsman. Kita disuguhi trailer untuk Mortal Kombat yang akan segera tayang. Juga dengan Joe Taslim yang sepertinya bukan garam-garam pelengkap dalam film ini, namun cukup diberi spotlight yang besar untuk yang kali ini cakupannya dunia. Dengan jajaran aktor Indonesia yang mampu meningkatkan levelnya, tentu akan sangat bagus juga dalam mendorong industri film lokal. Sudah banyak contohnya film lokal yang mulai mendunia. Contohnya seperti The Raid, Wiro Sableng, dan Gundala. Semuanya tentu menjadi nilai positif yang akan lebih positif lagi jika kita ikut mendukungnya. Quarantine Tales tentu menurut saya menjadi warna baru karena menawarkan sesuatu yang baru dan datang di tengah kondisi serba terbatas akibat pandemi COVID-19. Tetapi para kreator masih dapat berkarya. Tentu sangat layak untuk diapresiasi. Quarantine Tales adalah film bergenre drama komedi yang terdiri dari 5 segmen dengan 5 sutradara yang berbeda. Mereka adalah Dian Sastro, Nogat, Iva Ivansyah, Cookbook, Ako Tenri, Happy Girls Don't Cry, Sidrata Tata, The Protocol, dan Jason Iskandar, Prankster. Trailer yang sudah dirilis menggambarkan sinopsis ke-5 segmen film yang masing-masing mengangkat realita masyarakat dalam menghadapi COVID-19. Saya sih belum nonton filmnya, namun tentu akan menjadi calon tontonan wajib. Terlebih film ini berangkat dengan tema yang sangat update dan saya rasa cukup gesit dan gercep dalam pengerjaannya. Melalui trailernya sih kita bisa melihat seberapa intensnya film ini. Namun dengan genre komedi kita belum dapat nemuin di trailernya sih. Lebih baik kita nonton langsung filmnya yang dapat kita nikmati melalui bioskoponline.com.
Film dalam bahasa Inggris berarti movie, yang berarti moving picture, atau gambar bergerak. Setiap cerita yang dibawa adalah gambaran dari sekilas peristiwa yang bisa saja nyata atau fiktif adanya. Namun apapun itu, antologi film sebenarnya adalah hidup kita, yang setiap harinya, setiap segmennya, kita jalani di dalamnya dengan warna cerita yang berbeda. Entah kemarin, hari ini, esok, lusa, atau hari-hari berikutnya. Bagi kalian yang punya rekomendasi film dengan tema antologi film, bisa kalian rekomendasikan di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan terima kasih.